Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak, syahrul rahmah wal maghfirah wa itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baiti ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara muslimku yang semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelang Ramadan seperti ini, ada satu kebiasaan yang menjadi tradisi bagi umat Islam di negeri kita, yakni melakukan ziarah ke kuburan-kuburan saudara-saudara mereka. Lalu kemudian ada orang yang bertanya, apa sih sebenarnya hukum ziarah menjelang Ramadan itu? Yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melakukan ziarah kubur. Dan segala sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah adalah sunnah. Dengan demikian, hukum ziarah kubur adalah sunnah. Ya, dulu Rasulullah SAW pernah melarang orang-orang untuk ziarah kubur dengan beberapa pertimbangan waktu itu. Kata Rasulullah, nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah melarang kamu untuk melakukan ziarah kubur. Lalu selang beberapa tahun kemudian kata Rasulullah, fazuruha fa innaha tudzakkarul akhirah. Di redaksi yang lain dikatakan fa innaha tadzkiratul maut. Sekarang kamu ziarahlah. Karena ziarah itu di dalamnya ada mengingat akhirat, ada mengingat kepada kematian. Jadi saudara muslimku sekalian bahwa ada syarat utama ketika kita ziarah, termasuk ziarah menjelang Ramadan, yakni ziarah itu harus mengingatkan kita kepada kematian. Karenanya maka orang-orang yang akan melakukan ziarah kubur menjelang Ramadan adalah orang-orang yang ketika nanti dia melakukan ziarah itu, ia mengingat bahwa kematian akan menjemputnya. Sehingga kemudian ketika nanti dia sampai di pemakaman keluarganya, ucapan yang pertama dia lakukan setelah salam, assalamu alayka ya ahlad diyar wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahli kubur. Insya Allah saya akan menyusul. Jadi yang pertama, ketika nanti kita memasuki pemakaman, ucapkan salam kepada orang-orang yang ada di kuburan. Walaupun ya jangan mengharapkan mereka menjawabnya. Lalu kemudian kita mengatakan kepada mereka, insya Allah kami akan menyusul. Bahkan boleh kita tambahin kalimatnya. Misalnya kita sedang ziarah kepada almarhum, kuburan almarhum ayah kita, ibu kita, suami, istri, atau keluarga yang lain. Kita sebut nama mereka, assalamualaikum ya istriku, assalamualaikum ya suamiku, assalamualaikum ya ayah, ya ibu. Hari ini menjelang Ramadan, di tahun ini aku datang menziarahimu. Ini adalah Ramadan yang kesekian, engkau tak bersama dengan kami. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya, kita selalu menghabiskan waktu-waktu Ramadan, mengisi Ramadan bersama-sama. Tapi sekarang tidak, engkau tak bersama kami lagi. Dan sekarang menjelang Ramadan ini aku datang menziarahimu untuk mendoakan kebaikan kepadamu dengan keberkahan Ramadan ini. Dan aku tidak tahu pasti apakah Ramadan ini adalah yang terakhir bagiku. Karenanya maka aku berharap bila Ramadan ini yang terakhir, Allah akan memberikan kebaikan kepadaku di dalam mengisi dan menyempurnakan Ramadan ini. Tapi sayangnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang seperti ini banyak sekali orang-orang yang tidak berani untuk mengucapkannya. Karena dia takut, oh jangan-jangan kalau aku ucapkan ini, oh tahun depan aku udah mati. Jangan-jangan betul-betul ini Ramadan yang terakhir. Padahal memang tujuan dari ziarah menjelang Ramadan itu yaitu menguatkan hati kita, menguatkan batin kita. Jangan-jangan ini yang terakhir. Karena saudara kita sudah di sana. Kita lihat kuburan mereka, kita lihat jenazah mereka itu ada di sana terbaring. Kita bayangkan beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa pekan yang lalu mereka bersama dengan kita. Tapi sekarang tidak. Mereka tak bisa lagi melakukan ibadah puasa bersama-sama dengan kita. Jangan-jangan tahun depan kita pun sudah di sana juga, saudara-saudaraku sekalian. Karenanya maka tujuan utama ziarah kubur menjelang Ramadan adalah menguatkan hati untuk mempersiapkan diri kita
mengisi Ramadan ini dengan menyempurnakannya dengan baik, karena bisa jadi ini yang terakhir. Karenanya maka ucapkan kepada saudara kita yang ada di kuburan itu, saya khawatir ini adalah Ramadan terakhir dan jangan-jangan tahun depan aku pun sudah ada di sini. Apabila itulah ucapan kita ketika ziarah menjelang Ramadan, maka kita akan tentunya bisa melakukan penyempurnaan dalam ibadah puasa kita dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain selama bulan Ramadan. Karenanya maka apabila kita ziarah ke sana, ziarah kemari, ke pemakaman saudara-saudara muslim kita di banyak pemakaman, di banyak pekuburan, tapi kemudian tidak memunculkan rasa untuk menyempurnakan Ramadan atau menyempurnakan Ramadan yang lalu menjadi lebih baik di Ramadan tahun ini, tidak muncul rasa itu, bahkan kualitasnya sama saja, puasanya puasa biasa saja, baca Qur'annya juga biasa-biasa saja, sedekahnya juga biasa-biasa saja, tarawihnya, tahajudnya juga biasa saja, maka sesungguhnya ziarahnya bisa dianggap menjadi ziarah yang sia-sia. Kalau hanya sekedar untuk mendoakan orang yang di pemakaman, di kubur mereka, bisa dari rumah kita. Setiap kali habis sholat, kita doakan mereka, kita sebut nama mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Untuk ayah kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk ibu kita, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Siapapun kita doakan dari rumah, sampai enggak? Sampai. Tapi kenapa kita harus mengunjungi mereka di pemakamannya? Untuk mengingatkan kita bahwa kita pun akan ke sana. Karena sesungguhnya mereka tidak meninggalkan kita untuk selama-lamanya, mereka meninggalkan kita untuk sesaat saja, untuk sementara saja, dan kita akan menyusul. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Dan kami akan menyusul kalian. Saudara-saudara muslimku sekalian yang semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, yang harus kita perhatikan ketika ziarah kubur menjelang Ramadan adalah kesopan santunan kita ketika melakukan ziarah. Satu di antaranya adalah jangan atau upayakan semaksimal mungkin untuk bisa tidak melangkahi mayat-mayat yang ada di pemakaman itu. Karena boleh jadi dalam masa hidupnya mereka adalah orang-orang tua yang kita hormati, guru-guru kita, para ustadz, ustazah, ulama, orang-orang yang dituakan. Tapi setelah mereka meninggal dunia, kita langkahi mayat mereka. Bahkan kita duduk di atas kuburnya. Yang kedua, hendaklah kalau bisa diupayakan kita menanggalkan sandal kita, selop kita. Tapi kalau memang ternyata lokasi pemakamannya itu becek atau dikhawatirkan ada juga duri atau ya hal-hal yang lain atau misalnya binatang-binatang yang bisa mencelakain kita, ya boleh dipakai selopnya, boleh dipakai sandalnya. Tapi kalau memang kering, bolehlah kita membukanya untuk menghormati orang-orang yang ada di kuburan itu. Lalu kemudian ucapkan salam kepada mereka dan kemudian hendaklah berdoa tidak menghadap ke kuburan, tapi menghadap ke kiblat. Satu lagi, dalam hal berdoa ini, kami ingatkan kepada saudara-saudara muslimku semuanya bahwa hendaklah kita selama berdoa di pemakaman itu, doa yang kita sampaikan adalah doa khusus hanya untuk orang yang ada di pemakaman itu. Jangan pernah ada doa untuk kita. Jangan berdoa untuk minta jodoh, untuk minta rezeki, untuk minta anak kita agar lulus di sini, lulus di sini. Ketika kita ziarah, semua doa yang ada, yang kita lantunkan selama kita ziarah di pemakaman itu adalah untuk orang yang meninggal di sana. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu waj'al jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min raulil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin nar. Allahumma sallimhu min fitnatil qabri wa adabin nar. Allahumma aftah lahu abawabas sama wa abawabal khair wa abawabal rahmah wa abawabal maghfirah wa abawabal afwa wa abawabat taubah wa abawabal jannah wa jama'u ma'as solihin wa syuhada'i wan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau kita tambahkan dengan kalimat Allahumma yammin kitabahu wa yassir hisabahu wa saqil mizanahu wa tsabbit aqdamahu ala sirat wa askinhu fi wasatil jannat warzuqhu ziwara nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin kita bisa tambahkan dengan kalimat ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah berikan kebaikan kepada almarhumah saudara kami yang ada di pekuburan ini ya Allah, dan kelak dalam perjalanan mereka semoga engkau sambut dengan ucapan salam qaulam mir rabbir rahim.
Dan ya Allah, mohon kami kepadamu, semoga saudara kami yang sudah meninggal ini ya Allah masuk ke dalam firman-Mu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cuma itu. Jangan minta yang lain selain itu. Tapi dalam hati boleh kita mengatakan, ya Allah, sebelum benar-benar hamba sampai di tempat yang sama ini pula, kuatkan hamba, istiqomahkan hamba untuk bisa menyempurnakan Ramadan tahun ini. Saudara-saudara muslimku sekalian, yang banyak lagi dipermasalahkan, yang dipertanyakan oleh orang-orang ketika ziarah jelang Ramadan adalah membawa air dan bunga. Apa sih hukumnya membawa air dan bunga dalam ziarah? Gak ada hukumnya. Boleh saja. Asalkan tidak salah niat. Seperti ziarah. Kalau niatnya salah, salah ziarahnya. Jangan pernah mengatakan bahwa kenapa kamu ziarah? Oh, kalau nggak ziarah nggak abdol puasanya. Nggak ada hubungan kait antara abdol tidak abdolnya puasa dengan ziarah. Kenapa bawa air? Kenapa bawa bunga? Oh, kalau nggak bawa bunga, nggak bawa air, maka tidak abdol ziarahnya. Nggak ada hubungan kaitnya. Kenapa kita bawa bunga? Kenapa kita bawa air? Pernah suatu hari Rasulullah lewat di sebuah pemakaman, Rasul kemudian mengambil pelepah kurma yang masih hijau dan menancapkan di satu kuburan di sana. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tancapkan pelepah kurma itu? Kata Rasulullah, aku berharap selama pelepah kurma ini masih hijau, Allah kurangkan hukuman kuburan bagi orang yang meninggal ini. Jadi itu simbol dan harapan dari kita. Ketika kita menyiramkan air ke atas kuburan orang yang sudah meninggal dunia itu, kita berharap dalam hati, semoga ya Allah sedingin inilah ya Allah keadaan mayat yang ada di dalam ini. Ketika kita menaburkan bunga juga, semoga sewangi inilah ya Allah taman kuburnya. Semoga ya Allah kuburnya adalah pinggiran dari taman-taman surgamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap jelang Ramadan ini ketika kita ziarah bisa menguatkan batin kita untuk menyempurnakan Ramadan tahun ini, sebab bila setelah ziarah Ramadan kita tetap saja sama dengan Ramadan yang sebelumnya, maka ziarah kita hampir dipastikan sia-sia. Selamat menyambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan, fastabiqul khairat wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.